الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min anbiya'ihi wa awliyaihi uswah hasanah wa ja'ala min buyutihim qudwatan lil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus selalu kita lakukan untuk mengimbangi atas curahan dan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan itu menunjukkan bahwa kita selalu mengingat Allah atas nikmat tersebut dengan ucapan syukur itu. Dan alhamdulillah pagi ini kita juga dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah, penuh pahala insya Allah. Kita masih tetap setia di Sirah Nabawiyah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah banyak bicara tentang ekspedisi militer yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Dan kita sudah pahami bahwa ternyata walaupun pahala jihad itu besar, dalam artian jihad perang itu, tapi ternyata Rasulullah jika ada jalan damai bisa dipilih, ternyata Rasulullah lebih memprioritaskan damai, bukan memprioritaskan perangnya. Lalu kemudian perlu kita pahami juga bahwa ketika Allah sudah menurunkan ayat tentang kewajiban perang, itu pun masih perlu dipahami bahwa perang itu dilakukan merupakan alternatif terpahit yang dipilih dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa jika ada jalan tidak menggunakan perang, itu lebih diutamakan. Dan juga perlu dipahami bahwa ayat tentang syariat perang itu kapan dilakukan? Itu jika ada serangan. Kalau tidak perlu cari-cari masalah. Dan kalau perlawanan itu tidak ada, serangan itu tidak ada, maka tidak ada yang perlu kita lawan kecuali kezaliman. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka berhenti, selesai tidak menyerang umat Islam, maka ya sudah, tidak ada yang perlu kita berantas kecuali kezaliman itu. Bukan masalah akidah, bukan masalah keyakinan. Ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, nggak masalah. Yang penting tidak melakukan kezaliman. Kalau kita tarik dalam kehidupan nyata, misalnya, andai kata negeri ini tidak diserang siapa-siapa, ya tentu tidak ada instruksi dari pimpinan tertinggi negeri, yaitu presiden, untuk melawan. Tapi kalau diserang, mesti ada perintah lawan. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi.
Nah, itu harus kita pahami. Nah, sehingga sekali lagi jangan ada pikiran mencari keutamaan jihad itu harus perang fisik, enggak. Bahwa perang fisik itu dilakukan dan itu merupakan alternatif dan pilihan terakhir terpahit dalam kehidupan manusia. Buktinya ketika kita bicara masalah ekspedisi militer, mulai dari Siful Bahr, ada Usyairah, ada Wudan, ada macam-macam, itu tidak terjadi perang sama sekali, padahal musuh sudah di depan mata. Musuh sudah di depan mata. Andai kata Rasulullah itu mengajarkan bahwa perang fisik itu lebih utama, ya tentu dilakukan Rasulullah. Wong musuh sudah di depan mata. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, sekarang kita pindah di Ghazwatu Badril Kubra. Awalu ma'rakatin min ma'arikil Islamil fasila. Perang Badar Kubra, pertempuran penentu pertama dalam sejarah Islam. Dan termasuk kita harus membicarakan tentang sababul ghazwah, sebab terjadinya perang. Lalu nanti kita cari analisa pelajaran pentingnya dari apa yang terjadi itu. Ini saya ambil dari Rahiqul Maktum, sebagaimana yang tertuang di situ. Qad aslafna fi dzikri ghazwatil Usyairati an-na'iran li Quraisyin aflatat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhihabiha min Makkah ila Syam. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang ekspedisi ke Al-Usyairah, bahwa sebuah kafilah dagang milik kaum Quraisy berhasil lolos dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berangkat dari Mekah menuju Syam, Suriah. Lalu perlu saya tekankan lagi, kenapa Rasulullah ketika mendengar ada kafilah dagang kaum Quraisy melakukan perjalanan perdagangan itu dihadang, apakah Rasulullah mengajarkan perampasan, perampokan? Tidak. Harus kita pahami bahwa pertama, diawali kaum Quraisy dulu merampas harta orang Muslim, lalu kemudian Rasulullah hijrah bersama sahabat, itu aset ditinggal semuanya di Mekah dan itu diambil oleh orang kafir Quraisy. Ibarat kata Rasulullah menghadang itu ingin mengambil kembali. Nah, itu kalau dipahami, ada orang yang bilang begini, Islam itu mengajarkan perampokan. Kasih saja pikiran, kalau sepeda motor jenengan, kasih bilang begitu, kalau sepeda motor jenengan diambil orang, kemudian pada satu saat melintas dan dengar misalnya orang yang mengambil sepeda motor itu ada di kampung ini, di RT sekian, pertanyaan saya, apakah orang itu sudah bilang begini, wis biarkan itu sudah miliknya, ataukah ada pikiran harus keambil, wong itu sepedaku? Mesti jawabannya adalah dia mengambil. Masih ada di situ tak orangnya, masih tanya begitu, bener tak itu sepeda motor saya dulu? Iya Pak. Berangkat mengambil. Itu logika sederhana, sehingga jangan menuduh bahwa Islam itu mengajarkan perampokan. Sehingga clear masalah itu. Nah, itulah kenapa kemudian kemarin ketika kita bicara masalah perang itu biar tidak ada fitnah, artinya bahwa orang memandang Islam itu jangan mendramatisir kayaknya Islam itu sadis. Dan kita sebagai pemeluknya pun harus menunjukkan nilai-nilai keislaman. Dari dimensi perang itu menunjukkan bahwa sebenarnya begini loh, begitu. Oleh karena itu saya ingatkan, jangan mencari masalah untuk memunculkan biar perang dan ada keutamaan pahala perang, jangan. Saya lanjut. Walamma qaruba ruju'uha minasyami ila Makkah ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Talhata bin Ubaidillah wa Sa'id bin Zaid ila shimal liyakuma biktishafi khabariha. Ketika kafilah itu hampir kembali dari Syam menuju Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid ke arah utara untuk mengintai kabar kafilah tersebut sampai mana gitu. Fawasala ilal Hawra wa makatha hatta marra bihima Abu Sufyan bil iri fa asra'a ilal Madinah wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabari. Keduanya tiba di daerah Al Hawra dan tinggal di sana hingga Abu Sufyan lewat bersama kafilah dagangnya. Abu Sufyan ini adalah pimpinan kafir Quraisy dan selalu ikut dalam ekspedisi perdagangan besar. Itu tokoh. Mereka segera kembali ke Madinah. Artinya mereka ini adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad ibnu Zaid tadi kembali ke Madinah dan menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kanatil airu murakkabatan min thawrati ta'ilatin min ahli Makkah ulifa bi ghairi muqiratin minal amwal la taqillu an khamsina alfi dinarin dabiyin walam yakun ma'aha minal hirsi illa nahwa arba'ina rajulan. Kafilah itu membawa kekayaan besar milik para penduduk Mekah, dimuat penuh dengan harta benda yang diperkirakan tidak kurang dari 50.000 dinar emas, dan kafilah itu hanya dijaga oleh sekitar 40 orang saja. Kita baca terus, nanti setelah ini ada analisa keilmuannya, lalu dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang harus kita lakukan berangkat dari pelajaran penting yang terjadi di perang Badar itu. Innaha fursatun dhahabiyatun li askaril Madinah wa dharbatun askariyatun wa siyasiyatun wa iqtisadiyatun qasimah lidal musyrikin law annahum faqadu hadhi tharwati ta'ilati ladzalika a'lan lidzalik a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimin qailan hadhihi 'iru quraisyin fiha amwaluhum fa akhriju ilaiha la'allahu yamfalikumuha. Ini merupakan peluang emas bagi pasukan dari Madinah dan menjadi pukulan militer, politik serta ekonomi yang sangat telak bagi kaum musyrikin jika mereka kehilangan kekayaan sebesar itu. Artinya tadi kan Talha dan temannya itu mengintai dan berita iya sudah berangkat. Lalu hal itu diberitakan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah bilang, wah ini merupakan peluang emas ini bagi pasukan dari Madinah. Dan kalau kita berhasil, ini menjadi pukulan berat secara militer, politik, serta ekonomi bagi kaum musyrikin jika mereka kehilangan kekayaan besar itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin, ini adalah kafirah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Keluarlah kalian menuju ke sana, mudah-mudahan Allah memberikannya sebagai rampasan untuk kalian. Ada kata rampasan kan? Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa bukan berarti Rasulullah itu mengajarkan merampas miliknya orang yang beda akidah, tidak. Tapi ini adalah pembalasan ketika dulu harta kaum muslimin dirampas. Dan logikanya itu tadi, ada orang sepeda motornya dirampas, kemudian pada satu saat terdengar kalau sepeda motornya itu berada di dekat rumahnya, mesti dia punya pikiran untuk mengambil kembali. Logis kan? Di mana ada pemahaman kalau Islam itu sadis dan seterusnya? Enggak. Nah kita harus memahami itu, dan kalau ada orang yang memahami salah harus kita luruskan. Walam ya'zam ala ahadin bil khuruj bal tarakal amru
bertalokar amro lirrohbatil mutlaqo lima annahu lam yakun yatawaqqa'u inda hadzal intidabi annahu sayastadimu bijaisi Makkah badalal air hadzal istidamul anif fi badrin walidzalika takhallafa katsirun minas sahabati fil Madinah wa hum yahsibuna anna madhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal wajhi lan ya'dua ma allahu fis saraya al madhiyah walidzalika lam yungkir ala ahadin takhallufi fi hadhil ghazwah. Di sesi ini Rasulullah tidak mewajibkan semua orang, yang mau ikut ikutlah, yang nggak ikut silahkan. Karena apa? Tidak ada dugaan kalau nanti terjadi perang, sehingga bebas, yang mau ikut monggo, nggak mau ya sudah gitu. Nah makanya ini, namun Rasulullah SAW tidak mewajibkan siapapun untuk ikut, melainkan membiarkan keikutsertaan atas dasar kesukarelaan sepenuhnya. Sebab pada saat itu beliau tidak menduga bahwa yang akan mereka hadapi adalah pasukan militer dari Mekah, bukan sekedar kafilah dagang, dan bahwa akan terjadi pertempuran dahsyat di Badr. Karena itulah banyak sahabat yang tetap tinggal di Madinah, mengira bahwa perjalanan Rasulullah SAW kali ini tidak akan berbeda dari ekspedisi-ekspedisi kecil sebelumnya. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang dicela karena tidak ikut serta dalam perang ini. Nah, ini memberi pelajaran kita bahwa ketika kita mempelajari ekspedisi militer kemarin kan tidak terjadi pertempuran. Nah, saat ini banyak yang mengira juga tidak terjadi pertempuran, hanya sekedar menghadang kafilah dagang itu saja. Sehingga Rasulullah tidak memberi instruksi untuk ikut perang. Walaupun faktanya nanti terjadi perang, tidak ada dugaan. Yes, kayak biasanya ekspedisi sebelumnya yang sudah kita bicarakan itu, yes, paling menghadang kafilah dagang, begitu saja. Nah oleh karena itu, siapapun yang tidak ikut serta di perang Badar itu tidak ada aib dan tidak dihukumi. Kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah, kok malah duduk-duduk di rumah? Tidak ada begitu. Itu. Nah ini sudah mulai. Itu tadi sebagian dari kisah perang Badar. Nanti masih panjang, tapi setiap sesi saya kasih analisa pelajaran pentingnya. Cerita tentang perang Badar Kubro mengandung banyak pelajaran penting yang relevan dalam konteks kekinian, baik untuk pribadi, masyarakat maupun pemimpin. Berikut adalah beberapa pelajaran utama yang bisa diambil. 1. Perencanaan yang cermat tapi fleksibel. Perencanaan yang cermat tapi fleksibel. Bagaimana? Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Lalu muncul pelajaran penting ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya hanya berniat menghadang kafilah dagang, bukan berperang dengan pasukan militer. Namun ketika situasi berubah dan pasukan Quraisy datang, beliau menyesuaikan strategi. Fleksibel. Relevansi sekarang. Dalam dunia bisnis, organisasi atau kepemimpinan, penting memiliki rencana yang matang namun tetap siap beradaptasi terhadap perubahan situasi. Kemampuan untuk merespon realita dengan cepat bisa menjadi penentu keberhasilan. Saya ambil contoh begini. Di dunia bisnis misalnya, sudah ada rencana. Dan sudah kita tentukan bahwa kita harus produksi ini dengan varian makanan ini. Sudah diputuskan. Tapi ternyata ketika itu diluncurkan di pasaran, tidak banyak diminati orang. Jangan tetap kekeh di produksi itu. Harus mencari alternatif, bisa saja dirubah variannya dan seterusnya.
Di organisasi pun begitu. Sudah kita putuskan begini, ternyata di lapangan berbeda. Respon respon anggota berbeda, itu harus fleksibel dan harus ada ketentuan ulang saat itu. Nah, kayak perang Badar ini kan tujuan Rasulullah menghadang perdagangan, tapi ternyata ketika di lapangan mereka ngajak perang, jangan mundur, hadapi. Jangan kemudian begini, wah kita rapat lagi aja lah, wong dulu keputusannya di rapat begitu, oh selok mati. Jadi harus ada keputusan mendadak di situ. Ya kayak bisnis, produksi begini diluncurkan tidak laku, ya wis ini aja lah, ya nggak laku ya bangkrut beneran. Saya teringat ketika saya kunjungan ke Tulungagung, ada teman kita yang luar biasa semangat bisnisnya dan sudah populer, saya tidak menyebutkan nama, nanti saya jangan cari sendiri ketemu. Itu ceritanya di awal ketika meluncurkan sebuah produk itu tidak laku di pasaran, dia tidak berhenti, fleksibel, maka kemudian produk yang sudah diproduksi itu dirubah menjadi tepung lagi dan dipakai varian lain. Bisa dipakai varian yang tadinya untuk konsumsi manusia dirubah menjadi konsumsi ternak. Apa maksudnya? Ya begitu itu dalam kehidupan itu. Jangan kemudian kekeh dan tetap begini saja, begitu jangan. Nah, itu pelajaran penting. Buktinya Nabi kemudian tidak kok, waduh tadi kita nggak niat perang, itu tidak jadi, diserang kita. Nah itu begitu. Jadi perencanaan yang cermat tapi fleksibel. Kedua, keputusan berdasarkan informasi dan intelijen. Tadi kan Rasulullah mengutus 2 orang untuk mengintai tentang kafilah dagang Mekah. Dan informasinya iya hanya melakukan perjalanan dagang, bukan perang kan. Nah maka keputusan Rasulullah berdasarkan informasi dan intelijen itu, ya berarti instruksi Rasulullah ya sudah, siapa yang ikut, yang enggak, wong ini hanya sekedar menghadang kafilah dagang, bukan perang. Rasulullah SAW mengirim Tolha dan Sa'ad untuk mengumpulkan informasi sebelum bertindak. Beliau tidak gegabah, melainkan bergerak berdasarkan data. Relevansi sekarang, mengambil keputusan penting baik dalam bisnis, politik maupun kehidupan pribadi harus berbasis informasi dan analisis yang akurat, bukan asumsi atau emosi. Itu. Nah, maka begini, apalagi sekarang itu era digital ya toh, ada informasi begini bener saya itu. Lalu jangan gampang nge-share, jangan-jangan itu adalah perbuatan tangan-tangan jahil yang untuk memunculkan sebuah kegaduhan. Terus kita share, ternyata informasi itu direspon oleh orang yang merasa ini saya ini yang diperkarakan ini, ternyata mereka nuntut balik. Nah karena kita itu tidak berdasarkan data, justru emosi karena mangkel dengan orang tersebut, akhirnya kita kalah dalam pengadilan. Buktinya apa kalau sampai nge-share ini? Dan di muka hakim kita hanya bicara, saya dapat share-sharean juga, ya kalah. Nah seharusnya harus ada informasi penting, ada data yang valid. Nah itu penting. Atau hanya sebuah fitnah. Saya ambil begini, sampean Pak diolok-olok si A, jangan gampang percaya. Apa buktinya? Datanya apa? Jangan kemudian karena wah ini kok sering menyakiti saya, emosi, lalu nyerang balik, ternyata dia tidak melakukan apa-apa. Nah itu penting. Nah maka sekali lagi mempelajari apa
apa yang dilakukan Rasulullah walaupun dalam perang itu jangan hanya diambil poin wis harus perang, tapi bagaimana dalam kondisi tidak perang lalu itu kita suri tauladani untuk kehidupan kita sehari-hari, itu penting. Dan itulah belajar sirah itu begitu. Ketiga, partisipasi sukarela dan kesadaran kolektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan semua sahabat untuk ikut, tapi hanya yang rela dan siap. Artinya, partisipasi dibangun atas kesadaran dan keikhlasan, bukan paksaan. Dan ini kalau tertanam dalam diri kita, kita ikut berpartisipasi apapun karena atas kesadaran dan sukarela, itu mesti mantep ketika ikut serta dalam satu pekerjaan, mesti profesional dan proporsional karena dibangun dari kesadaran dan keikhlasan itu, dan nggak akan menimbulkan kegaduhan, nggak akan menimbulkan fitnah. Kemudian tidak akan tercemari dengan isu-isu yang semi fitnah, sehingga karena dia ikhlas walaupun ada omongan begini, sampean lo ikut begitu itu apa untungnya, wis nggak terpengaruh, dia lempeng aja wis, ada untung nggak ada untung, pokoknya saya melakukan dengan ikhlas, begitu. Nah, sehingga kemudian dalam melakukan banyak hal itu akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, dan sifatnya akan kontinu, tidak temporer, karena ya ikhlas itu tadi, dan mesti maksimal. Relevansi sekarang gimana? Dalam membangun organisasi, komunitas atau gerakan sosial, dukungan sukarela lebih kuat dampaknya daripada yang dipaksakan. Jenengan kita semua di organisasi gue gak sukarela lah wis buyar ket pingi, sudah buyar dari kemarin, mesti gini pikirannya, saya lo dapat apa? Ya jelas nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, ya kan? Mohon maaf, ini tidak hanya saya, jenengan semua ikut di organisasi, diamanai menjadi ketua apa? Tak tanya gaji sampean berapa? Berapa gaji kita untuk menjadi ketua di organisasi? Nggak ada gajinya. Ya kenapa? Ya karena itu kita lakukan atas dasar ikhlas dan sukarela itu. Digaji nggak digaji, lempeng aja wes. Itu. Jenengan para takmir ngurusi masjid ini, berapa gaji ketuanya? Berapa? Hah? Berapa gaji ketua takmir sini? Tidak ada, Ustaz. Lah kenapa itu kok tetap eksis? Ya karena itu tadi, belajar dari apa yang dilakukan Rasulullah dan sahabat. Ya karena atas dasar sukarela dan kesadaran ini harus diurus. Begitu. Orang yang terlibat karena sadar dan yakin akan berkontribusi lebih maksimal. Itu. Dan biasanya kalau tidak atas dasar ikhlas dan kesadaran, biasanya loh ya, fakta di lapangan itu komen tok sing banyak. Wah itu sebenarnya tadinya harus gini, harus gitu. Itu ada orang kerja pun, wah itu sebenarnya enggak begitu, tapi sambil nongkrong aja di pojok ngomong tok wis ta. Dan itu ada fakta. Maka kemudian ketika kita ikut dalam pelatihan apapun, itu kadang dimunculkan video pendek tanpa suara, dan itu pelajaran penting, dan saya mengambil pelajaran penting dari situ. Saya enggak memunculkan video di sini. Ada orang gotong royong ngangkat balok besar bersama-sama, tapi ada satu orang yang awal megang di ujung belakang, terus pindah, kayaknya yang depan yang kurang tenaga, dia pindah ke depan, hanya megang tok,
nyentuh, pindah lagi ke tengah, nggak ikut ngangkat, terus mundar mandir gitu. Pas balok itu sudah nyampe tempat, diturunkan oleh orang semuanya, dia tuh bernafas gini, kayaknya dia yang ngangkat. Lu tuh ono gaya-gaya menunggu. Nah, jangan terjadi itu. Jadi harus ada tingkat kesadaran, keikhlasan, dan itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Kesiapsiagaan dan kemandirian strategis. Kaum muslimin membuktikan bahwa mereka bisa bergerak jauh, mengelola logistik, bertempur dan kembali dengan aman. Itu menunjukkan daya juang, kesiapan fisik dan strategi militer yang matang. Apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang? Negara atau organisasi harus membangun kesiapsiagaan dan ketahanan internal. Tidak hanya bergantung pada pihak luar. Kemandirian strategis penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk ekonomi, teknologi, dan keamanan. Nah, ini penting. Dari konteks kenegaraan, negara itu harus punya kemandirian, baik dari sisi militer dan seterusnya. Alat-alat kemiliteran harus mandiri, jangan gantungkan negara lain. Toh SDM yang dimiliki oleh negeri ini banyak yang punya kemampuan itu, tapi kadang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kadang negara lain yang memanfaatkan. Wis contoh Pak Habibie lo pinter gaya pesawat, tapi Indonesia gak ada pabrik pesawat. Yang menggunakan kan Jerman. Ya mohon maaf, seharusnya kita bangga kan. Saya tidak kemudian menyalahkan negeri ini, tapi kenapa tidak bangga dengan sumber daya manusianya yang dimiliki? Ahli obat-obatan, orang Indonesia berapa yang mampu? Itu banyak, tapi ujung-ujungnya nanti produk obat-obatan yang itu ahlinya adalah orang Indonesia, tapi hak patennya luar negeri. Bahan bakunya juga banyak dari Indonesia, loh, aneh atau gitu itu. Sementara Rasulullah mengajarkan kemandirian harus dibangun, dan itu penting, ya kan? Dan kesiapsiagaan serta ketahanan internal harus dibangun. Dalam konteks kenegaraan, kekuatan militer kita harus terbangun secara mandiri di negeri ini. Jangan kemudian punya pikiran begini, ya sudahlah kalau nanti Indonesia ini diserang, kita minta bantuan negara lain. Minta bantuan negara lain itu apa ya? Gratis. Alat misalnya, alat kemiliteran itu jangan menggantungkan negara lain. Apa kalau nanti dibantu sifatnya bantu tok, atau kan nanti malah diminta untuk membeli. Yang populer ya membeli, sakingnya bahasanya hanya saja bahasanya itu dibantu, tapi hasilnya diutangi. Tapi kalau kemandirian itu sudah terbangun luar biasa, dan buktinya kan sumber daya manusia Indonesia itu banyak yang bisa membuat alat-alat kemiliteran yang canggih itu. Nah, sampai lihat Rasulullah itu bagaimana cara mengajarkan kemandirian terhadap sahabatnya itu. Nah, itu penting. Kelima, tidak semua kekalahan musuh harus dengan senjata. Awalnya tujuan kaum muslimin bukan membunuh, tapi melemahkan kekuatan ekonomi musuh dengan menyita harta dagangannya. Ini strategi cerdas dan damai sebelum konflik militer pecah. Nah, maka saya ulang kembali sebagai contoh, waktu Israel membombardir Palestina itu kan ada instruksi jangan membeli produk Israel, karena kekuatan Israel itu ya dari produksinya itu. Ketika masih terbeli oleh orang, mesti punya keuntungan, dan itu yang menjadi kekuatan penting.
Indonesia tidak perlu ada instruksi, ayo bareng-bareng ke Palestina menghadapi Israel, tidak perlu. Apa? Ojo dituku lak wis KO dhewe sih. Produknya lo ya. Ada instruksi begitu kan tidak serta-merta orang kemudian menerima. Wadah, terus lalu punya pikiran apa sih pengaruhnya kalau kita hanya membeli 10.000 dari produknya. 10.000 kali sekian juta berapa? Jangan hanya berpikir 10.000 dari personal, tapi kalau kalkulasikan, diakumulasikan semuanya konsumen, dan itu jutaan orang, banyak. Makanya kemudian kan pernah itu ada kritikan, misalnya, mohon maaf, karena ini sering terjadi dan itu sudah viral di kehidupan kita. Katanya kalau kita belanja di supermarket ada selisih sekian ratus rupiah, misalnya 100 rupiah atau 200 rupiah, itu bagi ibu-ibu kan, untuk apa sih sekarang uang 100 rupiah? Kayak tidak ada nilai kan? Itu kalau dari satu orang. Tapi kalau dari 10 juta orang, berapa itu? Begitu loh. Nah sehingga kemudian pelajaran penting dari sini, strategi cerdas, dan itu damai sebelum konflik militer pecah, itu harus melakukan bagaimana cara melemahkan orang yang gampang melakukan kezaliman. Andai kata kok produksi itu dari non muslim tapi dia tidak melakukan kezaliman, tidak apa-apa kita beli. Tapi saat ketahuan bahwa dia melakukan kezaliman dan itu merugikan kemanusiaan, harus dikasih pelajaran. Begitu caranya. Jangan kemudian tidak mantep kalau tidak perang fisik, jangan begitu. Wong bisa dengan cara lain, kenapa harus dengan fisik, kan begitu. Nah Rasulullah ini, ya dagangannya saja kita ganggu, nggak langsung ayo kita perang karena sudah ada syariat perang, nggak begitu Nabi, nggak begitu. Nah itu relevansi sekarang dalam dunia modern, perang ekonomi, perang informasi dan diplomasi bisa lebih menentukan daripada kekuatan senjata. Mengelola sumber daya, kontrol pasar, dan citra global menjadi alat utama dalam pertarungan kekuatan masa kini. Ya contoh ginilah. Sekarang misalnya kita diserang melalui media digital. Jadi banyak para pejuang pendidikan itu mengeluh. Apalagi pendidikan kita sekarang kan membangun karakter anak didik, itu mengeluh. Waduh, kita ini banyak gangguan, moral anak-anak didik kita rusak karena media digital. Di situ banyak konten-konten yang merusak moral. Ojo miskin rapat, sudahlah pabrik HP kita upayakan tutup. Jangan begitu, ya harus ikut tarung di media digital itu. Maka kita juga harus banyak menyebarkan, apakah kita sendiri atau orang lain, menyebarkan konten-konten yang bisa membangun moral anak didik itu dengan moral yang baik. Lalu hanya mengeluh kemudian membicarakan tentang apa yang dilakukan orang yang merusak moral melalui media digital itu, ya tidak ada gunanya. Dan kita harus cerdas, serang dari situ. Itu. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama siapa. Sekarang lagi viral di media sosial video ceramah yang itu kayaknya orang sufi, ahli sufi, tasawuf. Iku lek sampean denger wis tambah bingung uripe sampean. Tambah bingung hidup jenengan dalam memahami agama. Dan baru saya analisa baru minggu-minggu ini yang viral itu. Wong saya sendiri kadang cuman saya ini ya karep-karepmu itu pahammu. Tapi sebenarnya kalau mohon maaf kalau saya tidak sedikit punya dasar agama, bingung
Bingung. Menjelaskan Tuhannya bingung kok. Dan sekarang sudah viral di video-video TikTok macam-macam. Nanti sampai cari sendiri, ada tulisan orang tasawuf. Nah itu penting. 6. Menghindari konflik lebih baik tapi siap jika terpaksa. Lo coba jangan lihat. Menghindari konflik itu lebih baik tapi siap jika terpaksa. Tapi harus konflik terpaksa ya harus siap. Harus siap. Tapi utamakan damai terlebih dahulu. Kaum muslimin tidak memulai permusuhan, tapi ketika diserang mereka siap. Ini menunjukkan sikap damai tanpa kelemahan. Jadi damai itu pilihan utama. Relevansi sekarang. Prinsip ini penting dalam hubungan antar negara, antar organisasi, bahkan antar individu. Mengutamakan damai tapi tidak lemah jika terpaksa harus membela diri atau hak. Ya kayak gini loh, orang mau diajak tengkar, mau ditempeleng itu kan kenapa sih harus gini, masalah begitu saja. Tapi kalau ditempeleng dia siap, tak tempeleng juga gitu. Tapi jangan sejak awal memilih tempeleng-tempelengan. Nah itu penting. Nah sehingga lagi-lagi ada pelajaran penting di sini, walaupun di era Rasulullah itu terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, itu sekali lagi pilihan terpahit dalam kehidupan sejarah. Jadi jangan kemudian sekali lagi, dan ini perlu saya tekankan berulang-ulang, jangan karena ada ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya perang itu menjadi pilihan utama, tapi pilihan utama adalah kedamaian itu. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, kenapa ada ayat syariat perang Ustaz? Lek gak diberi hukum gitulah ya bingung sih kaum muslimin. Sudah ditempeleng terus tanya, kalau saya balas tempeleng dosa atau tidak ya? Kan masih tanya begitu. Dan harus ada penjelasan hukumnya kan? Karena kaum muslimin itu mesti takut surga, takut neraka, takut dosa. Sehingga kalau ditempeleng orang, boleh nggak saya membalas tempeleng ya? Maka harus ada ayat turun. Nah sehingga ayat yang menunjukkan syariat perang itu adalah menyiapkan hukum ketika posisi umat Islam itu sudah terjepit dan harus perang, ya perang, nek gak ya damai. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi kalau saya balas serang itu dosa atau tidak, tidak ada lagi begitu. Tapi sayangnya kadang ada kelompok kecil dari kaum muslimin memprioritaskan perang, dikira bahwa keutamaan perang itu yang lebih besar daripada damai. Jangan. Kita harus cerdas dalam memahami sirah nabawiyah biar tidak mencederai akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa ambil contoh kayak gini. Yes. Nanti berhenti di sini saya. Ketika misal jenengan jadi pemimpin tertinggi, terus instruksi strategis jenengan tidak ditaati, yang dipimpin marah atau tidak? Terus jawab normal lah, nggak usah jawab apa ya basa-basi atau sopan. Marah atau tidak? Jawab. Marah kan? Nah, tapi lihat Rasulullah bagaimana cara menyikapi. Rasulullah menyikapi sesuatu terukur. Dan diukur pengaruh ke depannya apa. Jenengan tahu ketika nanti kita mungkin bicara perang Uhud di sana nanti, tapi sekarang sudah saya ungkap bagaimana cara Rasulullah menyikapi sesuatu. Tidak harus kemudian harus begini, tidak gitu. Fleksibel. Ketika terjadi perang Uhud, itu kan Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi menginstruksikan kelompok pemanah harus tetap diam di Jabal Rumat. Jabal Rumat itu gunung kecil tempat pemanah.
Jangan turun kalau tidak ada instruksi. Tetap di situ dalam kondisi apapun. Tapi ketika ronde pertama kaum muslimin menang, orang yang berada di atas Jabal Rumat itu merasa ini sudah aman nyaman, sehingga tidak nunggu instruksi Rasulullah, mengambil keputusan sendiri. Ketika melihat temannya di halaman sana mengambil harta rampasan yang disebut ghanimah itu, dia turun. Khalid bin Walid sebagai pimpinan orang kafir Quraisy saat itu yang belum masuk Islam saat itu cerdas. Kekuatan kaum muslimin berada di atas gunung itu, mereka sudah turun semua. Maka Khalid bin Walid mengajak tentaranya untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Maka ronde kedua kalah. Iku kita mesti orang yang kita putuskan untuk diam di atas Jabal Rumat itu mesti kita marahi. Goblok kamu, sudah dibilang. Tapi lihat Rasulullah, apa? Sudahlah, ini kesalahan kita bersama, ya sudah, saya maafkan. Dan kalau kamu salah, saya mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bicarakan lebih baik lagi ke depan bagaimana. Maka akhlak itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat Allah kamu itu bersikap lemah lembut terhadap mereka Muhammad. Siapa mereka itu? Yaitu bala tentara Rasulullah yang diputuskan untuk di Jabal Rumat itu. Andai kata sikapmu itu keras Muhammad dan marah-marah, tentu orang yang sudah secara pribadi, secara kompetensi dia punya kekuatan itu lari dari kamu. Mesti punya pikiran gini, wis gak ngurus, wis basa Surabaya, wis soro-soro disengeni, wis gak gobres ngono. Akhirnya menghindar dari Muhammad. Tapi kata Allah, karena sikapmu yang lemah lembut itu, maka maafkanlah mereka Muhammad, dan mintakanlah ampun kepada Allah. Wasyawirhum fil amri, lalu ajaklah bicara lagi masalah itu biar tidak terulang kembali. Dan kalau sudah kamu niat berazam, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri, loh kan? Maka kadang saya juga begitu. Ada sesuatu dipancing-pancing teman, ini ketua harus bijaksana, harus gini. Tak pikir, boleh aku keras terus buyar kabeh karek aku ijen ya opo. Gitu. Apalagi sudah tidak dibayari terus dimarah-marahi lah ya piye. Gimana? Lek basa ndukune piye ku mau. Nah itulah. Nah itu semua pelajaran penting dari Sirah Nabawiyah. Sudah, kita berhenti di sini, berlanjut di pertemuan yang akan datang, dan masih banyak hal yang menarik. Nanti sampai di perang Badar ini tahu buktinya orang sombong, kayaknya pinter-pinter, tapi ternyata pada satu saat lupa. Nanti ada di sini, lucu ceritanya wong itu. Buaya tok pokoknya. Ya. Terima kasih, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, selalu memberi petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa mensuri tauladani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita sebagai pengikut Rasulullah ini akan membawa pencerahan, membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, sehingga kemudian apa yang diinginkan Rasulullah kepada kita untuk mengemban amanah, membawa risalah, meneruskan risalah Rasulullah itu betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala amal soleh kita diterima oleh Allah, segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasrun minallah, fatahun qarib, wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.